Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana akhlana biniyati du'a al-bar hadratis sayyidina ya wali adil balda masya walidina ma'alimina syekhna jaddatna mana wa bisa besar wa ila hadratin nabiyil masbah suratul fatihah alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال الشيخ المؤلف الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه بأسرار في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لإياله ولا يستطيع أحد أن ينفع خلق الله بمثل دعوتهم إلى الله تعالى بتعريفهم ما يجب له من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين. Pelajaran kita masih menerangkan tentang latar belakang daripada pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengarang kitab ini. Ya, beliau terdorong oleh ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan dakwah dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan betapa mulianya orang yang melaksanakan dakwah itu. Maka beliau tertarik, ya, ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu. Beliau dakwah, di antaranya dakwah beliau itu berupa mengarang kitab ini, ya. Salah satu di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan dakwah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah. Kata Nabi, makhluk semuanya itu adalah keluarga pemeliharaan Allah. Artinya yang memelihara Allah semua makhluk ini, yang jaga, yang menciptakan, yang ngurusi, yang nyukupi, yang ngasih rezeki, yang memberikan apa saja kepada makhluk seluruh, ya, selain Allah itu namanya makhluk. Itu adalah Allah. Jadi semua makhluk ini berada dalam keluarga pemeliharaan Allah. Wa ahabbuhum ilallah ta'ala, di antara semua makhluk yang menjadi, ya, orang-orang yang dipelihara oleh Allah ini, semuanya yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum li'iyalih, orang yang paling banyak manfaatnya kepada makhluk Allah, kepada keluarga pemeliharaan Allah itu. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, ya, untuk, ya, mendapatkan kecintaan Allah atau tanda bahwa orang ini benar-benar mendapatkan kecintaan Allah kalau dirinya itu mampu
ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi selama orang itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka sudah mendapatkan ya apa? Kecintaan Allah ini. Ya. Makin banyak manfaat yang diberikan pada orang lain, para makhluk Allah ini, otomatis makin banyak juga mendapatkan kecintaan Allah. Ya, makin sangat memperoleh cintanya Allah itu. Ya. Jadi tergantung daripada berapa manfaat yang bisa diberikan kepada makhluk ini. Oleh karena itu, tidak heran bahwa manusia yang paling mulia di dunia, yang paling dicintai oleh Allah di antara seluruh makhluk adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya orang yang paling banyak manfaatnya kepada makhluk, yang paling besar jasanya kepada makhluk Allah, karena beliau diutus rahmatan lil alamin. Tidak ada orang yang ya di dunia ini yang mengenal Allah kecuali berkat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara manusia ini yang mengerti akhlak. Oh, ini yang akhlak baik. Oh, ini apa? Bahaya yang harus ditinggalkan, ini manfaat yang harus dilakukan. Tidak ada orang yang mengetahui itu kecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga manusia yang paling dicintai oleh Allah setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat beliau. Karena sahabat-sahabat beliau itulah orang yang ya paling gigih dalam berdakwah, meneruskan perjuangan Nabi setelah Nabi wafat. Para sahabat inilah yang menghidupkan Islam, yang menyebarkan Islam sampai ya menyebar Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Nah ini hadis ini juga senada dengan hadis yang lain. Nabi bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Ya. Oleh karena itu kita ini harus ya, dalam kehidupan ini bisa menjadi orang yang ada manfaatnya gitu. Jangan sampai hidup ini tidak ada manfaatnya sama sekali, jangan. Gitu. Jadi harus ada manfaatnya, sebab ukuran orang itu baru dikatakan mukmin itu kalau ada manfaat. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi tidak pernah merugikan orang, gitu, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyusahkan orang, itu sudah dikatakan orang muslim yang benar, ya. Sesuai dengan apa hadis Nabi, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar itu adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangan tidak sampai mengganggu, menyakiti, menyusahkan orang lain, baru dikatakan orang muslim yang benar. Artinya selama masih ada ucapan, perilaku, sikap, perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyusahkan orang lain, maka jangankan mengaku sebagai orang mukmin, orang muslim aja tidak cocok, masih tidak diakui sebagai orang muslim. Ya. Selama masih ada ya, perbuatan yang merugikan orang lain. Ya. Kalau orang sudah bisa dalam hidupnya ini tidak sampai, ya, tidak pernah merugikan orang lain, ya, tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, baru dikatakan muslim. Ya. Apakah mukmin? Belum tentu gitu loh. Dilihat dulu. Kalau selain dia ini bisa menjaga diri, tidak sampai merugikan orang lain, terus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Apakah itu manfaat dengan hartanya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan tenaganya,
manfaat dengan ucapannya, manfaat dengan sikapnya, sikap yang lain. Ya. Termasuk orang itu bisa memberikan manfaat walaupun dengan wajah yang ceria. Orang melihat kok seneng, itu berarti manfaat gitu loh. Melihat orang mesem apa? Itu berarti apa? Manfaat gitu loh. Ya. Pada orang lain. Tapi kalau orang itu ya ketemu orang pasti apa? Ya, wajahnya itu apa? Menjengkelkan. Mungkin ya dengan wajah yang tidak ceria. Itu berarti tidak manfaat, malah justru kebalikannya. Kadang-kadang dengan apa pandangan yang mengejek, kadang-kadang dengan apa namanya? Ya, mencep ya, dengan apa sikap yang tidak baik. Ini berarti masih belum muslimnya. Nah ini, jadi apa yang ada pada diri kita ini bisa kita manfaatkan untuk orang lain gitu. Dan ini sebagai sarana untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk mendapatkan gelar mukmin yang benar ya. Nah ini, makin banyak manfaat yang diberikan pada orang lain, otomatis makin sempurna imannya dan otomatis makin banyak mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad setelah menyebutkan hadis Nabi ya, yang menerangkan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada makhluk Allah. Beliau mengatakan, "Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila Allah Ta'ala bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhid wat ta'ah." Seseorang tidak akan mampu memberi manfaat kepada makhluk Allah seperti dakwah, ajak-ajak manusia kepada Allah, alias manfaat yang paling besar yang diberikan kepada seorang kepada makhluk Allah itu adalah berupa dakwah. Dakwah. Kalau orang itu hidup ini kok senang dakwah, ajak-ajak sama orang, ya. Berarti ya, ada orang asalnya tidak mau ngaji, dijak, mari ngaji sama saya. Ya, apalagi punya kendaraan misalnya, terus ajak orang. Ya. Wah ini termasuk manfaat gitu loh, termasuk besar manfaatnya. Ya. Jadi lebih besar manfaatnya daripada orang sholat sunnah berapa puluh rakaat. Kenapa? Karena sholat sunat manfaatnya untuk dirinya sendiri. Baca Quran manfaatnya untuk dirinya sendiri. Baca zikir manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia ngajak orang ngaji, apalagi punya kendaraan, mari ikut saya. Ini berapa manfaatnya? Di samping untuk dirinya juga untuk orang lain. Otomatis pahalanya jauh lebih besar. Karena di samping dia dapat pahala ngajaknya itu, kemudian kalau orang yang diajak itu mau, makin banyak yang diajak, makin banyak pahala yang diperoleh. Jadi untuk dakwah ini tidak harus dengan pidato ya. Jadi ajak-ajak orang ngaji, ajak apa? Nah, orang yang tadinya malas sholat dijak sholat, ya, dijak jamaah. Ini termasuk dakwah, ya, termasuk dakwah. Jadi katanya tidak ada ya, manfaat, seseorang tidak mampu memberikan manfaat kepada makhluk Allah seperti dakwah kepada Allah, alias manfaat yang paling besar itu kalau orang itu mau melaksanakan dakwah, ajak-ajak orang ya. Dengan cara apa? Di antaranya macam-macam dakwah mengajak kepada Allah itu loh. Bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhid, dengan memberitahu ya kepada
makhluk, pada hamba Allah ini dikasih tahu tentang apa yang wajib bagi Allah berupa tauhid, mengesahkan Allah. Jadi manusia diberi pengertian supaya bisa benar-benar mengesahkan Allah. Karena ya, manusia di dunia ini, siapapun orangnya, itu tugasnya tidak ada lain kecuali beribadah. Ya. Nah, ibadah itu sebenarnya adalah tauhid kepada Allah. Makanya setiap ayat-ayat yang merintahkan tentang ibadah pasti disertakan wala tusyriku bi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a. Ya. Ani abudullah wala tusyriku bi syai'a. Pasti begitu. Setiap nabi dakwah kepada umat menyuruh ibadah terus melarang syirik. Ya. Jadi alias yang namanya ibadah itu harus benar-benar mengesahkan Allah. Benar-benar mengesahkan Allah. Artinya dakwah yang paling tinggi nilainya itu kalau orang ngajak manusia yang tadinya tidak kenal Allah sehingga menjadi kenal Allah, bahwa yang menghidupkan itu Allah, yang ngasih rizki Allah, yang memberikan selamat Allah, yang ngasih kemudahan Allah, yang angkat derajat Allah, yang bisa membahagiakan Allah, yang bisa segala-galanya Allah, yang menentukan segala sesuatu ini Allah, yang menggerakkan makhluk. Sehingga orang dengan pengetahuan ini ya, hidup itu selalu ya, merasa cukup dengan Allah. Ya, jadi ada di mana saja merasa ada Allah yang melihat saya. Ya. Dia butuh apa saja merasa ada Allah yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Mau melakukan apa saja yang tidak baik, dia takut karena ada Allah yang berkuasa ya, untuk menurunkan murkanya kepada kita. Ya. Nah, ini sehingga kalau orang itu mengerti benar-benar bisa dalam hidup ini bertauhid ya, mengesahkan Allah, ya otomatis gitu loh. Pasti jadi orang yang baik ya. Ada di mana saja ya, tidak perlu diawasi karena dia benar-benar sudah bertauhid kepada Allah. Hanya Allah yang melihat saya, Allah yang ya menolong saya, Allah yang menjaga saya ya. Nah ini makanya dalam ayat Al-Quran ya, ini dinamakan kalimah thayyibah gitu loh. Jadi bertauhid kepada Allah, benar-benar mengesahkan Allah itu adalah apa? Kalimah thayyibah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim. Nah, ya surat Ibrahim ayat 24-25. Ya, surat Ibrahim ayat 24-25 Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ya, kata Allah, tidakkah engkau melihat ya, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu namanya tauhid, benar-benar mengisahkan Allah. Jadi yang menciptakan makhluk Allah, yang mengatur makhluk Allah, yang menggerakkan seluruh makhluk Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ya mendatangkan bahaya Allah, bisa mematikan, bisa mendatangkan penyakit, bisa menyembuhkan, semua itu Allah. Kalau orang sudah ada di hatinya itu Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, maka orang ini kata Allah seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik ya. Pohon yang baik itu cirinya kata Allah ada 3. Satu, asluha thabit ya. Akarnya itu menghunjam ke dalam tanah ya. Pohon itu kalau akarnya masuk ke dalam tanah, menghunjam ke dalam tanah itu ya pasti kuat ya. Di samping tidak gampang roboh, terus tahan, walaupun tidak disirami itu tetap
subur, ya. Itu orang itu kalau dalam hatinya sudah ada tauhid, benar-benar mengesahkan Allah, ya. Mengesahkan Allah, wah, hidup ini menjadi orang yang tahan bantingan gitu. Ya. Biar menghadapi berbagai macam problem apapun tetap tidak goncang, ya. Tetap, ya. Ada di mana saja walaupun di tempat umumnya maksiat, tidak akan terpengaruh oleh kemaksiatan itu. Ya. Kenapa? Karena akarnya menghunjam. Ya. Jadi orang itu kalau tauhidnya kepada Allah itu kuat, hanya Allah. Ada di mana merasa dilihat oleh Allah. Mau melakukan apa saja, saya dicatat oleh Allah. Ya. Nah, itu tauhid namanya. Nah, pasti orang yang demikian ini ibarat pohon itu ya, kokoh, ya, akarnya menghunjam. Benar-benar. Terus yang kedua, ya, ciri pohon yang baik kata Allah itu wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Ya. Alias orang itu kalau sudah hatinya berisi tauhid, ya, benar-benar mengesahkan Allah, ya, maka ibadahnya itu pasti lurus, jejak, kontinu, istiqomah, ya, konsisten, ya, tidak musim-musiman. Ya. Kan banyak kadang-kadang orang itu musim-musiman, ya. Kalau sedang lancar, sergap, ya. Tapi ketika agak seret sedikit, ya, sudah mulai kendor. Atau kadang-kadang sebaliknya, ya. Ketika masih menghadapi berbagai macam kesulitan dia sergap, ya. Tapi ketika sudah terkabul, ya, kesulitannya itu, ya, sudah tidak ada kesulitan, menjadi malas lagi. Itu berarti masih belum ada tauhid di hatinya, berarti. Jadi masih ibarat pohon itu belum lurus, belum ada istiqomah, ya, belum kontinu dalam ibadah. Berarti menunjukkan orang ini masih belum bertauhid, belum masuk di hatinya kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ya. Terus maksudnya batangnya menjulang ke langit itu, kalau orang itu sudah ada di hati itu la ilaha illallah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berkuasa, pasti setiap amal apapun pasti diterima oleh Allah. Tidak ada amalan yang tidak diterima. Kalau orang itu sudah menjadi orang yang bertauhid, gitu. Benar-benar mengesahkan Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu di hatinya sudah ada la ilaha illallah, benar-benar mengesahkan Allah, pasti melakukan apa saja, ya, tidak ada itu tidak diakui sendiri. Dia merasa melakukan apa saja hanya Allah yang membisakan, gitu. Tidak akan terkena ujub yang akan merusak. Ujub itu membanggakan diri, merasa seolah-olah dirinya yang bisa. Bagi orang yang sudah bertauhid, sama sekali tidak. Selama orang itu masih merasa dirinya yang bisa, berarti masih belum mengesahkan Allah, seolah-olah dirinya yang jadi Tuhan. Masih, ya. Masih belum mengesahkan Allah. Kalau orang mengesahkan Allah itu, dia bisa apa saja, punya apa, tidak diakui. Ini semata-mata Allah yang membisahkan saya, ini Allah, bukan saya. Saya tidak bisa apa-apa, saya makhluk yang lemah. Itu baru orang selamat dari ujub namanya. Tapi kalau orang itu tidak bertauhid, merasa seolah-olah dirinya yang bisa, ini jangankan amalan itu, amalan 60 tahun itu habis, kata Nabi, ya. Habis gara-gara orang tidak bertauhid sehingga merasa seolah-olah dirinya yang bisa, ya. Orang bertauhid tidak, jadi sama sekali tidak mengakui, punya apa saja tidak diakui ini kepunyaannya, semata-mata milik Allah semua ini, semua milik Allah, ya. Itu. Dan kalau orang itu sudah bertauhid, hatinya ada la ilaha illallah, pasti tidak ada itu sombong, tidak ada itu hasud, tidak ada itu riak pamer. Karena selain Allah tidak, selain Allah ini makhluk yang lemah. Jadi yang memuliakan orang itu Allah, bukan makhluk.
Yang menggerakkan hatinya, yang punya hatinya manusia itu Allah. Orang ini dibuat ya, apa hati orang itu senang apa benci itu Allah yang menggerakkan. Jadi bagi orang yang bertauhid kepada Allah, tidak ada bedanya dipuji atau dicaci orang, sama. Wong yang punya, yang menggerakkan makhluk itu Allah. Ya. Jadi kalau orang itu bertauhid pasti melakukan apa saja pasti semata-mata karena Allah. Karena sadar selain Allah itu adalah makhluk yang lemah sama dengan kita. Ya. Maka itu apa? Wa fis sama, batangnya menjulang ke langit. Setiap melakukan ibadah pasti diterima. Karena tidak ada pamer, tidak ada. Merasa bangga, tidak ada. Sombong, tidak ada. Karena sudah kemasukan kalimat tauhid itu apa? Hanya Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah masuk kalimat tauhid, kalimat thayyibah di hati, ya, dia percuma ibadah kepingin dipuji orang. Orang menungso, ya, manusia itu apa? Lemah, bisa mati, ya, bisa melarat, ya. Kok diingini? Terus yang punya hatinya manusia itu Allah. Biar kita misalnya ibadah kepingin dipuji orang, kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk muji itu loh, tidak akan mau muji gitu loh. Ya. Jadi yang punya hatinya manusia ini, yang menggerakkan orang ini seperti begini, Allah. Kalau orang itu sudah bertauhid kepada Allah, pasti ya. Jualan pun juga ya, tidak jujur. Pasti dia selalu apa? Ya, tenang ya. Yang menggerakkan manusia untuk beli kepada saya ini Allah, bukan saya. Jadi tidak pakai setiap ada orang lewat terus ditawari, dibujuki macam-macam. Tidak ada ini, karena orang itu beli itu Allah yang menggerakkan hatinya untuk beli. Ya. Jadi kalau Allah yang menggerakkan hatinya untuk beli, biar tidak ngomong apa-apa, biar barangnya tidak begitu baik, pasti beli gitu. Ya. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk beli, biar apa? Ya, setiap orang datang disuruh beli, dikatakan baik ini barang asli, ini murah ini. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk beli, tidak akan beli. Ya. Kalau orang bertauhid itu enak hidup ini. Ya. Nah ini makanya dalam bahasa Al-Quran ini dikatakan wa far'uha fis sama. Orang itu kalau sudah masuk kalimat tauhid, ya, hanya Allah yang ada di hati itu. Ya, di samping hidup ini selalu continue dalam kebaikan, terus amal apapun yang dilakukan pasti diterima oleh Allah. Nah, terus yang ketiga, cirinya pohon yang baik itu kata Allah, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon yang baik itu pohon yang mampu memberikan buah. Ya, jadi yang bermanfaat. Buahnya itu manfaat, pasti manfaat. Ya. Kenapa? Ya, artinya apa? Karena sudah ada kalimat thayyibah di hati itu, maka pasti orang itu manfaat gitu. Ya, pasti manfaat. Kemudian setelah artinya hidupnya itu pasti manfaat. Kalau orang itu sudah di hatinya itu ada tauhid, benar-benar mengesahkan Allah, pasti hidupnya manfaat gitu. Dia punya apa saja pasti manfaat pada orang lain ya. Sikapnya, gerak-geriknya itu pasti memberikan manfaat. Itu kalau sudah ada di hati ini kalimat thayyibah, kalimat tauhid ya. Setelah Nabi menerangkan apa? Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ya, kalimat thayyibah, digambarkan sebagai pohon yang baik tadi itu. Nabi tanya kepada sahabat, pohon apa kira-kira yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi itu ya. Setelah sahabat-sahabat tidak ada yang ya apa, berani untuk menjawab, maka Nabi mengatakan pohon yang disebutkan oleh Allah seperti yang di Quran tadi itu adalah pohon kurma. Itu pohon kurma itu ya, memenuhi persyaratan 3 tadi itu. Akarnya menghunjam, batangnya ya, menjulang ke langit, kemudian buahnya manfaat.
Bahkan bukan hanya buahnya. Pohon kurma itu semuanya manfaat gitu. Akar-akarnya, pohonnya, daunnya, apanya saja apa? Manfaat sampai kurmanya. Ya. Mungkin kalau di sini tidak ada kurma, pohon kelapa itu ya. Ya, orang mukmin itu kalau sudah ada tauhid kepada Allah itu pasti seperti itu, manfaat semuanya gitu. Oleh karena itu, kenapa sih Nabi itu ya, kan diutus ya, oleh Allah itu untuk diantaranya untuk membenahi akhlak supaya orang itu akhlaknya baik. Yang ini merupakan buah ya, akhlak yang baik ya. Tapi kenapa Nabi ini dakwah di Mekah itu 13 tahun malah ya. Dakwah Nabi itu 23 tahun, 10 tahun di Medina, 13 tahun di Mekah. Justru yang 13 tahun ini yang digarap oleh Nabi itu tauhid ya. Keimanan gitu loh. Mengenalkan orang kepada Allah, diisi hatinya itu supaya kenal Allah. Siapa sih itu Allah ya. Sehingga benar-benar orang bisa bertauhid. Ya, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menghendaki segala sesuatu. Ya. Terus kalau orang itu sudah demikian, ya otomatis gitu loh. Ya. Pasti orang ini akan bermanfaat. Ya. Maka dari itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan katanya, manfaat yang paling besar yang diberikan kepada makhluk Allah itu adalah dakwah ya. Di antara sekian macam dakwah, ajak-ajak itu adalah apa? Dakwah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Dikenalkan manusia kepada Allah ya. Sehingga benar-benar mereka bisa bertauhid kepada Allah ini gitu loh. Ya, makanya disebutkan di sini urutan pertama bimithli da'watim ilallah bita'rifihim, dengan memberitahu akan makhluk ma yajibu lahu, apa yang wajib bagi Allah minat tauhid, berupa mengisahkan Allah. Jadi bagaimana supaya manusia ini benar-benar mengisahkan Allah. Sebab umumnya manusia ya, apalagi di zaman akhir sekarang ini, banyak orang yang walaupun setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah mungkin berapa ratus kali ya, tapi dalam praktek amalan sehari-hari ini belum la ilaha illallah, belum bertauhid gitu, belum mengisahkan Allah. Buktinya apa? Mungkin walaupun orang sholat ya, tapi kadang-kadang sholatnya karena sungkan kepada orang ya, atau karena kepingin dipuji, ingin dihormati orang. Apa ini bertauhid? Sama sekali tidak bertauhid. Berarti menduakan Allah. Jadi seolah-olah apa? Allah tidak melihat ya. Jadi orang beribadah ada tujuan karena manusia, atau karena takut, karena sungkan manusia. Itu sama sekali tidak dikatakan bertauhid, walaupun setiap malam Jumat tahlilan baca la ilaha illallah ya, atau setiap habis sholat baca Allah ya. Selama kalau beramal itu masih karena manusia, berarti masih belum bertauhid gitu, dan masih dikatakan syirik, musyrik ya. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi ini, justru musyrik-musyrik yang demikian ini, bukan musyrik yang menyembah patung, itu bukan. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirku billah. Sesuatu yang paling aku khawatirkan pada umatku itu adalah musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ama inni la aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan, kata Nabi. Saya tidak mengatakan syirik ini orang menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan ya. Bukan itu, walakin ya'buduna li ghairillah. Tetapi mereka ibadah salat, ya. Sedekah, tapi bukan karena Allah, karena ini, karena ini, karena ini. Itu yang ditakuti oleh Nabi, ya. Dan amalan yang masih dicampur tadi itu apa? Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, makanya dalam akhir surat Kahfi Allah berfirman,
Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepingin ketemu Allah, ya. Ketemu Allah ini adalah merupakan puncak kenikmatan, ya. Orang itu, ya, surga dan segala isinya ini makhluk, ya. Orang ketika dimasukkan surga itu nanti ada setelah itu terus dipertemukan Allah, melihat Allah. Itu justru, ya, nikmat surga ini tidak ada artinya. Masih jauh lebih sempurna nikmat bisa melihat Allah, bisa ketemu Allah, ya. Itu kata Allah, siapa yang menginginkan ketemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah melakukan amal soleh. Apakah itu sholat, ngaji, sedekah, nolong orang dan lain sebagainya itu. Tapi ada terusannya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan dicampur dengan ibadah kepada Tuhannya itu niat sesuatu pun selain karena Allah. Dicampur itu, ya karena Allah juga karena ini. Ya karena Allah, tapi karena ini. Itu namanya yusyrik, ya. Allah tidak akan menerima selama masih ada campurannya walaupun sekian persen yang bukan karena Allah. Dan ini belum namanya, belum bertauhid, belum mengisahkan Allah namanya. Ya, jadi orang yang benar-benar mengisahkan Allah, sudah ada dalam hatinya itu kalimat thayyibah yang disebutkan dalam Quran itu, kalau melakukan amalan apa saja bersih, tidak ada kecampuran kepingin ini, semata-mata ini untuk Allah, ya. Bukan kepingin dipuji, bukan kepingin terkenal, bukan karena sungkan, bukan karena, sama sekali tidak, ya. Itu baru dikatakan bertauhid, ya. Orang misalnya sholat, ya. Ketika sholat bersama orang banyak, ya, semangat baik sholatnya, khusyuk, ya. Tapi ketika sendirian malas, kadang-kadang tidak sholat, kadang-kadang sholat cepet-cepetan. Bagaimana orang yang bilang apa sudah dikatakan tauhid? Sama sekali belum bertauhid, belum mengisahkan Allah. Berarti seolah-olah ada Tuhan selain Allah, gitu. Kalau orang bertauhid kepada Allah itu sama, ibadah di hadapan orang atau sendirian itu sama. Kenapa? Karena merasa yang melihat itu Allah. Manusia ini makhluk, ya. Jadi sendirian atau di hadapan orang sama. Itu bagi orang yang bertauhid, ya. Misalnya baca Quran juga begitu, ya. Pakai pengeras atau enggak itu sama. Karena apa? Sama sekali tidak kepingin apa yang ada pada makhluk itu, hanya Allah. Yang penting Allah melihat saya, ya. Ini baru dikatakan bertauhidnya, ya. Ya, makanya kata-kata yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard itu bertasbih. Apa saja yang di langit dan itu maksudnya semua mengisahkan Allah, ya. Kalau orang itu, ya, tidak mengisahkan Allah, ya, walaupun itu ibadah, seolah-olah ibadah, tapi ada yang dituju manusia, ingin dipuji oleh orang, ingin ini, maka masih belum dikatakan bertasbih, walaupun pegang tasbih misalnya. Walaupun pegang tasbih tapi niatannya cek dilem wong, cek dikatakan orang ahli wiritan. Ini tidak dikatakan bertasbih. Bertasbih itu dalam istilah agama semua amalan yang murni. Tasbih itu kan mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Melakukan apa saja, ini Allah yang membisahkan saya. Allah melihat saya. Tidak kepingin dilihat oleh makhluk, karena makhluk ini makhluk, ya. Selama orang itu melakukan apa saja, walaupun diamnya, geraknya, merasa dilihat oleh Allah, hanya Allah yang melihat dirinya, itu namanya bertasbih, gitu. Walaupun pegang tasbih, tapi kalau karena manusia, ya tidak dikatakan bertasbih. Wong namanya tasbih itu mensucikan Allah kok, ya. Masih
mencampur berarti ya. Nah ini makanya disebutkan di sini tidak ada itu ya, memberi manfaat kepada makhluk yang melebihi ngajak orang untuk bertauhid ya, mengenalkan orang kepada Allah sampai orang itu hanya Allah yang ada di hati itu, bukan harta, bukan manusia, bukan kedudukan, bukan jabatan, sama sekali bukan, hanya Allah ya. Sehingga orang yang demikian ini benar-benar jejak gitu, dipuji orang atau dicaci sama, tidak ada bedanya. Karena apa? Karena merasa yang menggerakkan manusia semua itu Allah, dan semua itu ujian bagi dirinya. Nah, ini kembali katanya tidaklah seseorang mampu memberikan manfaat kepada makhluk Allah semisal dakwah ajak-ajak kepada Allah, ajak-ajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, benar-benar mengisahkan Allah, benar-benar mengenal Allah, sehingga tidak melakukan apa saja kecuali semata-mata karena Allah. Ada di mana saja merasa dilihat oleh Allah. Tidak ada bedanya antara sendirian ya, di kamar mandi, di rumah sendiri, di kamar ya, sendirian maupun di hadapan orang sama ya. Tidak berani berbuat sesuatu yang tidak baik karena sudah bertauhid kepada Allah. Wa ta'ah, dan mengajak manusia untuk taat, untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Ini yang ya, tujuan utamanya manusia diciptakan untuk ibadah itu, diantaranya untuk taat, untuk tunduk ya. Wa tazkirihim ya, setelah ajak-ajak manusia untuk mengenal Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk taat kepada Allah, terus wa tazkirihim bi ayati, mengingatkan manusia akan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Jadi manusia diajak untuk tahu ya, bahwa benar-benar Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu maha kuasa untuk menciptakan manusia, untuk apa? Memberikan rizki pada manusia, mencukupi, untuk memberikan kekuatan. Juga Allah maha kuasa untuk mencabut semua itu. Allah maha kuasa untuk menghidupkan, juga Allah maha kuasa untuk mematikan orang ya. Siapapun kalau Allah menghendaki mati, apakah itu tua atau muda, sakit apa sehat, mau apa tidak mau, itu kalau Allah maha kuasa. Sekarang mati ya. Sebagaimana Allah bisa ya memberikan kekayaan, Allah juga bisa mencabut kekayaan. Yang tadinya kaya menjadi melarat, tidak punya apa-apa, bisa ya. Sebagaimana Allah bisa ngasih kesehatan, Allah juga berkuasa untuk mencabut langsung sakit, tidak sembuh-sembuh juga bisa ya. Sebagaimana Allah bisa memberikan kenikmatan-kenikmatan ya, juga Allah bisa menurunkan bala, bencana, malapetaka ya, seperti yang menimpa pada orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah ya. Kalau Allah itu menunjukkan kekuasaannya ya, dengan cukup untuk menghancurkan seluruh makhluk itu loh, dengan menurunkan angin ya. Angin itu sudah ya, sudah cukup, seperti yang menimpa pada kaumnya Nabi Hud ya. Kaumnya Nabi Hud ini makhluk yang paling besar, yang paling kuat di dunia. Tidak ada umat yang melebihi itu kekuatannya. Tapi walaupun kaum yang begitu itu, Allah hanya mengirim angin ya. Selama 7 hari 8 malam mereka kaku semua, kalah dengan angin ya. Kadang-kadang kita ini ya, dituruni hujan gitu aja, hujan angin seperti yang beberapa hari itu hanya berapa ini ya Pak, apa ya, sedikit gitu aja Pak. Itu banyak pohon yang tumbang, banyak apa, rumah yang ya. Nah ini Allah maha kuasa untuk itu ya. Seperti Allah maha kuasa untuk dulu yang diceritakan dalam Al-Quran ya, ketika ada orang-orang yang ingin merusak Ka'bah ya, Allah berkuasa untuk menghancurkannya hanya lewat burung ababil ya, burung-burung kecil
Ya, cukup untuk membinasakan mereka. Kalau orang itu sudah tahu ya, diingatkan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu, pasti orang itu selalu takut. Hidup takut, mau macam-macam takut. Wah, gimana saya pas nanti maksiat, kalau Allah menurunkan murkanya, pas mati. Apalagi pas naik kendaraan maksiat sama orang. Bagaimana nanti kalau pas kecelakaan? Ya, berarti banyak terjadi. Orang kalau tahu akan kekuasaan Allah pasti takut gitu. Pasti takut. Nah ini. Makanya setiap orang itu supaya apa? Ya, diingatkan akan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Seperti Allah menurunkan berbagai macam bala ini untuk mengingatkan manusia bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa gitu. Oleh karena itu salah satu macam ibadah yang nilainya sangat tinggi itu adalah tafakkur gitu. Tafakkur itu sampai disebut dalam hadis tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Dalam riwayat lain khairun min ibadati sana. Mikir-mikir tentang ciptaan Allah sampai orang benar-benar tahu bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Melihat langit yang begitu tinggi, begitu luas, tidak ada tiang penyangganya. Ya. Melihat tanaman, ya, sama-sama ditanam satu tanaman tapi berbeda-beda, bermacam-macam, ya, warnanya, buahnya, rasanya, menjadi tahu bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Ini termasuk ibadah yang katanya apa? Sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam riwayat lain lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya. Nah ini. Nah, jadi kita dakwah itu termasuk ya, ajak-ajak orang untuk ya, mengingatkan orang akan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Ya, saya kira itu. Sementara masih belum kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi saya dipesan oleh umi mertua apa yang biasa dibaca oleh maghfirullah Buya dulu istighfar sebelum selesai kita baca walaupun ya sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.